هادي الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل. وينقض lan batalaken al-wudu'a ing wudu apa ma barang kharaja kang wis metu apa ma minas sabilaini saking dalan loro kubul lan dubur ghairul maniyyi sakliyane mani wa massu qubulil adamiyyi lan gepok kubule menungso au halqati duburihi utawa lingkaran dubure adami bibatunil kafi kelawan epek-epek bagian jero bila hailin kelawan tanpa penghalang, kelawan tanpa aling-aling. Walam subasyaratil ajnabiyyati lan ngepok kulite wadon liya ma'akibarin sartane dewasa wa zawalul aqli lan ilange akal la naumu qaidin ora turune wong kang lungguh mumakkinin kang netepaken maq'adahu ing pelungguhane wong. Hadirin rahimakumullah, ada hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Yang ini juga disebut dengan hadas kecil. Jadi hadas kecil itu apa saja? Hal-hal yang bisa menjadikan wudhu itu batal itu apa saja? Di sini disebutkan beberapa hal yang menyebabkan batalnya wudhu secara global. Yang dari situ nanti akan memunculkan hal-hal yang lainnya yang juga bisa membatalkan wudhu di bawah hal-hal yang akan disebutkan secara global ini. Yang pertama, sesuatu yang bisa membatalkan wudhu adalah apabila keluar sesuatu dari dua jalan, dari kubul maupun dubur. Jadi pokoknya ada sesuatu yang keluar dari dubul maupun kubul, maka ini berarti batal wudhunya. Apakah itu yang keluar berupa kencing? Apakah yang keluar itu berupa tai? Apakah yang keluar itu berupa angin? Nah, ini berarti batal wudhunya. Nah, ini kaidahnya. Pokoknya keluar sesuatu dari dua jalan, depan atau belakang, maka berarti dia berhadas kecil, batal wudhunya. Karena sebagian orang taunya yang membatalkan wudhu apa? Kentut, langsung kentut gitu aja. Nah, ya itu termasuk, tetapi kaidahnya adalah pokoknya mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, depan atau belakang, batal wudhunya. Apakah dia kentut, mengeluarkan angin, apakah dia mengeluarkan kencing, apa mengeluarkan tinja, atau mengeluarkan benda-benda yang lainnya, maka itu batal wudhu seseorang. Kecuali jika yang keluar itu mani, maka wudhunya tidak batal. Dia tidak berhadas kecil, tetapi dia menanggung hadas yang besar. Dia tidak berkewajiban wudhu, tetapi dia berkewajiban mandi. Nah, karena dia berarti telah junub ketika dia mengeluarkan mani tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yaitu pokoknya ma kharaja minas sabilain ghairul mani, selain mani, apapun yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, maka itu berarti membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua adalah menyentuh kubul manusia
atau lingkaran dubur dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi menyentuh kubul atau dubur yang membatalkan wudhu itu bagaimana ketentuannya? Yang pertama, kubul dan dubur yang disentuh itu adalah milik manusia. Artinya kubulnya manusia, duburnya manusia. Baik itu miliknya sendiri atau milik orang lain. Baik itu miliknya orang dewasa maupun milik anak-anak. Semuanya membatalkan jika disentuh, kubul maupun dubur. Kalau misalnya yang disentuh itu adalah kubul atau duburnya binatang, maka itu tidak membatalkan wudhu. Karena di sini dikatakan apa? Kubulil adami, manusia. Kubulnya manusia, bukan kubulnya binatang. Nah, kalau menyentuhnya, seseorang menyentuh kubul binatang atau dubur binatang, maka wudhunya tidak batal. Kemudian yang berikutnya adalah, ketentuan yang berikutnya adalah menyentuhnya itu adalah dengan selain menyentuh kubul dan dubur manusia itu adalah dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi menyentuhnya itu dengan telapak tangan bagian dalam. Kalau menyentuhnya itu dengan selain telapak tangan bagian dalam, maka tidak batal, tidak membatalkan wudhu. Pertanyaannya, telapak tangan bagian dalam itu batasnya yang mana? Yaitu apabila telapak tangan kita itu kita satukan, agak ditekan dan direnggangkan. Jadi agak ditekan dan direnggangkan. Maka bagian yang tidak terlihat ketika kita ginikan itu tidak terlihat, itu namanya telapak tangan bagian dalam. Yang terlihat itu namanya telapak tangan bagian luar. Kecuali jempolan ini. Jempolan ini ketika kita beginikan, dia terlihat, tetapi ini telapak tangan bagian dalam. Ini pengecualian. Jadi saya ulangi lagi, telapak tangan bagian dalam adalah apabila tangan kita telapak tangan kanan kiri kita satukan, agak direnggangkan, kemudian agak ditetapkan, maka bagian yang tidak terlihat namanya telapak tangan bagian dalam. Yang terlihat itu namanya telapak tangan bagian kiri, kecuali bagian ini jempol ini. Yang di sini kan terlihat, tetapi dia masih tergolong sebagai telapak tangan bagian dalam. Nah, kalau seseorang menyentuh kemaluan kubul atau dubur dengan telapak tangan bagian dalam, maka ini batal wudhunya. Tetapi jika dia menyentuhnya dengan telapak tangan bagian luar, misalnya dengan begini, maka itu tidak batal wudhunya. Nah, jadi menyentuhnya yang membatalkan jika dengan telapak tangan bagian dalam. Jika dengan telapak tangan bagian luar, maka tidak batal. Kalau ada seseorang misalnya menyentuhnya dengan ini, antara jari ini misalnya memegangnya begini, maka ini juga tidak batal. Karena apa? Ini termasuk telapak tangan bagian luar, bukan telapak tangan bagian dalam. Nah, ini ketentuan yang kedua yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama tadi, kubul duburnya adalah kubul duburnya manusia, bukan milik binatang. Yang kedua, menyentuhnya itu adalah dengan telapak tangan bagian dalam, bukan dengan telapak tangan bagian luar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ketentuan yang ketiga, menyentuhnya itu adalah tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang. Jika ada penghalang, maka tidak membatalkan
membatalkan wudhu. Misalnya menyentuhnya di bawah kain, ada kain atau sarung misalnya atau kain, kemudian menyentuhnya itu ada kainnya, berarti ada penghalangnya antara tangan dia, telapak tangan dia dengan bubul dan dubur, maka di situ tidak membatalkan wudhu karena ada penghalang. Jangankan seperti itu, menyentuhnya dengan selain telapak tangan bagian dalam saja tidak membatalkan, apalagi menyentuhnya dengan ada penghalang, maka tidak membatalkan wudhu jika ada penghalang. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man massa zakarahu falyatawaddo." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Karena apa? Sudah batal wudunya dengan sebab menyentuh kemaluan itu, tentu dengan penjelasan ketentuan yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini, bahwa dubur yang membatalkan wudhu itu adalah apabila yang disentuh adalah halqatu duburihi, yaitu lingkaran dubur. Jadi lingkaran dubur yang dimaksud di sini hanyalah tempat pertemuan lubang dubur saja. Nah, jadi hanya itu, hanya bagian lubang dubur, lingkaran lubang dubur itu yang membatalkan apabila disentuh. Karena itu kalau seseorang itu menyentuh pantat misalnya, maka itu tidak batal. Menyentuh bokong itu tidak batal. Yang menyentuh adalah menyentuh lingkaran duburnya. Nah, ini yang pertama. Kalau laki-laki, maka yang membatalkan jika disentuh adalah bagian batang kemaluannya saja, tidak yang lainnya. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, kubul yang membatalkan wudhu jika disentuh adalah tempat pertemuan dua bibir kemaluannya saja. Nah, yang lain itu tidak. Nah, ini karena bisa seseorang salah faham, sehingga di sini perlu dijelaskan bahwa batasan yang membatalkan jika disentuh itu bagian yang mana. Hadirin pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, walam subasyaratil ajnabiyyati ma'akibarin, yaitu menyentuh kulit perempuan ajnabiyah dewasa. Nah, ini yang ketiga, perkara yang membatalkan wudhu yang ketiga, menyentuh kulit. Nah, di sini dikatakan apa? Basyarah, menyentuh kulit perempuan ajnabiyah. Nah, berarti yang harus diperhatikan di sini, yang disentuh adalah kulit. Apabila yang disentuh itu bukan kulit, misalnya rambutnya, misalnya kukunya, misalnya giginya, maka itu tidak membatalkan wudhu karena bukan kulit. Jadi yang membatalkan itu adalah apabila yang disentuh perempuan lain ajnabiyah itu, yang disentuh adalah bagian kulitnya, bukan bagian selain kulit seperti rambut, gigi, atau kuku dan seterusnya. Kemudian ketentuan yang lain bahwa yang disentuh itu adalah perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah, karena perempuan itu ada kalanya perempuan ajnabiyah, ada kalanya perempuan mahramiyah. Dalam hal ini yang membatalkan jika disentuh adalah perempuan ajnabiyah. Nah, perempuan mahramiyah itu seperti ibu, seperti anak perempuan, saudara perempuan, bibi, itu namanya apa? Mahram, perempuan mahramiyah. Jika kita menyentuhnya,
menyentuh kulitnya tidak membatalkan wudu. Tapi kalau selain itu artinya perempuan lain yang yang bukan mahramiyah, bukan mahram, maka dia namanya apa? Maka dia membatalkan jika disentuh kulitnya. Apabila bukan kulitnya maka tidak haram, tetapi tidak membatalkan wudu, tetapi tetap haram. Jadi tetap membatalkan wudu, tetapi tetap haram karena perempuan lain. Karena dia adalah perempuan lain. Ini juga berlaku untuk istri. Karena istri itu pada awalnya dia adalah perempuan ajnabiyah, perempuan mahramiyah, itu haram untuk dinikah. Sehingga istri itu pada awalnya adalah perempuan mahramiyah yang kemudian dijadikan sebagai istri. Maka dalam hal ini hukumnya disamakan dengan ajnabiyah. Sehingga jika seorang suami kemudian menyentuh kulit dari istrinya, maka batal wuduknya. Wuduknya akan batal. Karena di sini hukumnya sama dengan perempuan ajnabiyah dalam masalah menyentuh kulitnya. Tetapi tidak haram. Batal wuduknya tetapi tidak haram. Kalau tadi menyentuh perempuan ajnabiyah itu haram dan membatalkan wuduknya. Hadirin rahimakumullah. Tadi saya ulangi lagi, menyentuh kulit perempuan mahramiyah, perempuan mahram, itu tidak membatalkan wudu dan juga tidak haram. Yang kedua, menyentuh kulit perempuan ajnabiyah itu membatalkan wudu dan hukumnya haram. Menyentuh kulit istri itu membatalkan wudu tetapi tidak haram. Nah, jadi beda antara masalah hukum membatalkan wudu atau haramnya, itu masalah yang berbeda. Karena ada sebagian yang pahamnya kalau nggak boleh kalau kalau membatalkan berarti haram untuk disentuh. Tidak selalu. Tidak selalu. Istilahnya perempuan yang haram dinikah itu adalah mahram, bukan muhrim. Ini selalu kita ingatkan karena menyebar luas, meskipun ini tidak fatal, tetapi kalau dalam bahasa Arab itu beda maknanya mahram dengan muhrim. Karena kalau muhrim itu berasal dari kata ahrama yuhrimu, fahuwa muhrimun, isim fa'il dari ahrama yuhrimu, wazannya af'ala yuf'ilu, muf'ilun. Artinya orang yang ihram, orang yang melakukan ibadah haji atau umrah itu namanya muhrim. Dia sedang muhrim, artinya dia sedang mengikuti, dia sedang ihram, namanya muhrim. Berarti dia sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kalau perempuan lain yang perempuan yang bukan ajnabiyah, yang tadi yang haram untuk dinikah, itu namanya perempuan mahramiyah atau mahram, bukan muhrim. Ini hanya meluruskan apa? Hanya istilah saja, meluruskan istilah. Hadirin rahimakumullah, saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia apakah memang muhrim itu sudah dijadikan sebagai bahasa Indonesia dengan makna mahram atau bagaimana. Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab yang tepat itu istilahnya mahram, bukan muhrim. Karena muhrim itu maknanya orang yang melakukan ibadah haji dan umrah, melakukan ihram haji dan umrah. Hadirin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ketentuan berikutnya bahwa yang menyentuh maupun yang disentuh itu sama-sama dewasa. Dewasa di sini maksudnya adalah bahwa dia mencapai umur yang menurut ukuran normal lawan jenis itu sudah dapat menimbulkan syahwat. Ini yang dimaksud dewasa. Jadi yustaha. Apabila perempuan itu dipandang oleh laki-laki yang normal, maka sudah bisa menimbulkan syahwat. Maka di sini anak perempuan yang sudah seperti itu berarti ini sudah yustaha namanya, sudah bisa menimbulkan syahwat. Maka jika disentuh kulitnya maka membatalkan wudu. Tetapi kalau misalnya perempuan itu misalnya masih bayi, belum menimbulkan syahwat jika disentuh, maka di sini menurut ukuran normal, maka di sini tidak membatalkan wudhu jika disentuh. Nah, ukurannya adalah ukuran normal. Menurut laki-laki normal, jika perempuan itu sudah dewasa dengan pengertian itu sudah pada umumnya sudah menimbulkan syahwat bagi laki-laki normal, maka berarti dia tidak boleh lagi atau tidak berarti membatalkan wudhu apabila disentuh kulitnya. Tetapi jika dia masih anak kecil yang tidak menurut ukuran normal, ini ukurannya normal, kalau orang nggak normal kan lain lagi, maka tidak membatalkan wudhu jika masih anak-anak, misalnya umur 1 tahun, umur 2 tahun. Itu jika ada laki-laki lain yang menyentuhnya, wudhunya tidak batal. Karena apa? Karena dia belum dewasa. Dewasa ini ukurannya apa? Jika menurut ukuran normal lawan jenis, dia sudah bisa memunculkan syahwat. Nah, ini ukuran dari seorang perempuan itu dewasa. Nah, dalam hal ini adalah dalam kitab lain diistilahkan yustaha, yang bisa perempuan yang sudah bisa menimbulkan syahwat. Nah, bagaimana sekarang kalau menyentuh kulit perempuan tua, misalnya sudah tua renta, kan tidak menimbulkan syahwat, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Jawabannya membatalkan wudhu. Karena meskipun dia sudah tidak yustaha, tidak menimbulkan syahwat, tetapi dia pernah melewati masa dia yustaha. Dia pernah melewati masa muda. Berbeda dengan anak kecil tadi. Kalau anak kecil masih umur 1 tahun, 2 tahun, memang belum pernah yustaha, sehingga kalau disentuh tidak membatalkan wudhu orang yang menyentuhnya, laki-laki yang menyentuhnya. Tetapi kalau sudah tua renta, dia pernah yustaha. Dulu waktu dia umur 30 tahun, 20 tahun, dia pernah yustaha. Nah, kemudian karena tua, kemudian orang yang menyentuhnya menjadi tidak syahwat. Maka di sini hukumnya tetap membatalkan wudhu apabila orang tua itu disentuh kulitnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga ketentuannya jika tanpa hail, tanpa penutup. Membatalkannya itu jika tanpa penutup. Jika dengan penutup, dengan kain penutup, misalnya bersalaman dengan seorang perempuan ajnabiyah, perempuan lain yang tadi dengan ketentuan yang tadi, tetapi misalnya menggunakan penutup kaos tangan misalnya, maka di sini tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Karena tidak menyentuh kulitnya, tapi menyentuh kain yang menutupi kulitnya. Atau bersentuhan, misalnya bersenggolan yang sama-sama
memakai baju misalnya, tidak bersentuhan kulit, maka ini juga tidak membatalkan wudu. Nah, di sini tidak, ini seluruh kulit ya, tidak hanya telapak tangan. Berbeda tadi ketika menyentuh kemaluan, kubul dubur itu kan yang membatalkan apabila disentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Kalau bersentuhan kulit ini pokoknya kulit, misalnya pundaknya bersentuhan dengan pundaknya misalnya, maka ini batal, tidak mesti disentuh dengan tangan. Pokoknya bersentuhan kulit, laki-laki dan perempuan ajnabiyah, maka itu membatalkan wudu. Ketentuannya seperti itu. Agar tidak dipahami nanti bahwa yang dimaksud adalah apabila menyentuhnya dengan telapak tangan. Berbeda ini dengan yang tadi dalam hal menyentuh kubul dan dubur. Yang di sini pokoknya bersentuhan kulit, laki-laki dan perempuan ajnabiyah, maka itu adalah membatalkan wudu. Jika dengan penghalang, maka itu tidak membatalkan wudu. Hadirin rahimakumullah, di sini ada hal yang penting untuk kita sampaikan, bahwa bersalaman, seorang laki-laki menyalami perempuan ajnabiyah yang bukan mahram, itu hukumnya adalah haram. Meskipun hukum ini di masyarakat kita jarang yang menerapkannya, tetapi hukumnya sebenarnya sudah jelas dan sudah disepakati oleh seluruh ulama dalam semua mazhab, bahwa musafahatu al-ajnabiyah, yaitu menyalami seorang perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram, itu hukumnya adalah haram. Karena dalilnya sangat jelas. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku itu tidak menyalami kaum perempuan. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa beliau itu tidak menyalami kaum perempuan. Artinya nggak boleh seseorang itu kemudian menyalami perempuan ajnabiyah. Nah, ini adalah apa? Ini yang di masyarakat kita ajaran ini masih dilanggar. Nah, kebanyakan apalagi kalau misalnya hari raya, kebanyakan kita itu adalah bersalaman. Yang laki-laki bersalaman dengan perempuan ajnabiyah. Demikian juga yang perempuan bersalaman dengan laki-laki ajnabi. Nah, ini apa? Ini tradisi yang semestinya sedikit demi sedikit atau langsung kalau bisa, itu apa? Dihilangkan. Nah, karena kalau terkadang seseorang juga ini karena kalau kita mengamatinya sebagian apa? Karena tidak paham. Karena tidak paham tentang hukum bersalaman itu, laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika mereka, terkadang kaum perempuan itu sowan ke para kiai, kemudian kiainya itu tidak bersalaman dengan perempuan, dianggap bahwa dia nggak bersalaman itu karena menjaga wudhu. Oh, punya wudhu ya, dibilang seperti itu, takut batal wudhunya ya. Padahal bukan takut batal, itu karena memang nggak boleh bersalaman laki-laki perempuan. Tetapi orang awam itu menganggap bahwa tidak bersalaman itu gara-gara itu menjaga wudhu. Padahal bukan untuk menjaga wudhu, tetapi karena itu para kiai itu mengetahui bahwa ini nggak boleh menyalami kaum perempuan yang ajnabiyah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ternyata banyak masyarakat kita, umat Islam itu yang belum paham bahwa bersalaman laki-laki perempuan yang bukan mahram itu hukumnya adalah haram.
Dalilnya jelas seperti yang tadi kita sebutkan, yang pertama. Kemudian ada lagi hadis, karena bisa saja seseorang membantah tadi hadis yang pertama, mengatakan, oh itu kan hanya kabar Rasulullah memang tidak menyalami kaum perempuan, tetapi dia mengatakan, tetapi bukan berarti umatnya nggak boleh. Rasulullah yang nggak menyalami, tapi umatnya boleh. Ada orang yang berkata seperti itu. Maka kita katakan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ayyuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la takhillu lahu. Yang maknanya, kalaulah kepala salah seorang kalian itu dilukai dengan jarum dari besi, maka itu lebih baik baginya daripada dia adalah menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya, artinya perempuan ajnabiyah. Nah, di sini sudah sangat jelas ancaman bagi orang yang menyentuh, menyalami seorang perempuan ajnabiyah tanpa hail, tanpa penghalang. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal yadani zinahuma al-batshu. Dan kedua tangan, zinanya, zina tangan itu adalah menyentuh perempuan ajnabiyah. Nah, di sini sudah sangat jelas dalilnya dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita itu untuk menjauhi itu sebisa mungkin. Sebenarnya kalau perkara haram itu bukan sebisa mungkin, ya harus dijauhi, Tidak tepat kalau kita mengatakan jauhilah perkara yang haram semampu kita. Itu enggak tepat bahasa seperti itu. Tetapi kalau perkara yang haram, ya jauhi seluruhnya total. Tetapi kalau misalnya perkara yang wajib, maka kerjakanlah semampunya. Tetapi maknanya bukan berarti boleh ditinggalkan, seperti yang tersebut sudah pernah kita jelaskan dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Ketika Rasulullah bersabda, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, wa ma amartukum, kemudian fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah semampu kalian. Maknanya itu bukan kalau nggak mampu maka boleh kita meninggalkannya, tetapi maknanya lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Misalnya kemampuan yang dimaksud tetap sesuai dengan ketentuan syara. Misalnya sakit, dia sholat wajib, maka dia harus melaksanakan sholat. Kalau nggak mampu berdiri, maka dia bisa sholat dengan duduk. Kalau dia nggak bisa duduk, maka dia bisa sholat dengan berbaring. Itu yang dimaksud mengerjakan kewajiban semampunya. Bukan artinya kalau bisanya hanya maghrib saja, ya maghrib ajalah, yang lain nggak apa-apa. Bukan begitu. Tetap 5 sholat itu wajib dikerjakan. Nggak bisa kita mengatakan kalau kamu mampunya maghrib sama isya udah nggak apa-apa, maghrib isya dulu, yang lain nggak apa-apa. Bukan begitu. Nah, tetapi 5-5-nya tetap wajib, tetapi kamu mengerjakannya semampunya. Jika nggak bisa, memang kamu sakit, nggak bisa sholat dengan berdiri, maka dengan duduk, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu, di antaranya yang terakhir kita sebut, yang ketiga adalah menyentuh kulit perempuan ajnabiyah dengan ketentuan yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang disebutkan dalam kitab ini
adalah hilang akal. Hilang akal, zawalul akli. Hilang akal artinya hilangnya tamyiz dengan sebab gila, mabuk atau tidur. Jadi hilang akal di sini maksudnya adalah hilangnya tamyiz. Artinya dia tidak bisa lagi membedakan. Orang kalau sedang gila kan nggak bisa membedakan ini si fulan, ini si apa, itu nggak bisa. Membedakan apapun nggak bisa. Demikian juga orang mabuk, orang tidur, itu nggak bisa dia untuk artinya tamyiznya itu hilang. Nah, disinilah maka wudhunya batal. Ketika seseorang itu gilanya kumat, maka batal wudhunya. Apabila seseorang itu mabuk, maka batal wudhunya. Apabila seseorang itu tidur, maka batal wudhunya. Nah, untuk tidur itu dikecualikan apabila seseorang tidurnya dengan cara duduk disertai dengan menetapkan pantatnya pada tempat duduknya, seperti pada tanah atau kendaraan. Nah, kendaraan tunggangan maksudnya. Itu kalau seseorang itu tidurnya sambil duduk, duduknya apa? Dengan menetapkan pantatnya ke tanah, ke lantai, sehingga tidak memungkinkan kentut itu akan keluar, nggak memungkinkan. Ada sesuatu yang keluar dari tuburnya. Maka di sini wudhunya tidak batal. Misalnya seseorang sedang mendengarkan khutbah, biasanya ini karena biasanya terjadi. Biasanya terjadi ini orang nggak bisa tidur dengan duduk, tapi kalau sedang mendengarkan khutbah bisa tidur dengan duduk. Padahal dalam keadaan normal dia tidur dengan duduk itu nggak bisa. Tapi ketika di masjid khatib sedang berkhutbah, itu bisa tidurnya pulas sekali. Nah, ini banyak yang terjadi. Yang kaum laki-laki itu tahu. Orang banyak yang tidur ketika khutbah dibacakan. Nah, semestinya enggak. Karena khutbah itu bagian dari kita mengambil faidah. Di situ banyak pelajaran, banyak peringatan dan seterusnya dalam khutbah itu. Kalau yang pendengarnya itu tidur semua, misalnya ini bagaimana ini? Nggak ada yang dengarkan ini. Padahal sebagian orang ada yang ke masjid atau sebagian orang itu tidak pernah belajar ilmu agama kecuali dengan mendengarkan khutbah itu. Dia nggak mau hadir dalam majelis ilmu agama. Nah, dia hanya ikut Jumatan saja. Nah, semestinya itu adalah kesempatan bagi dia untuk belajar ilmu agama. Nah, tetapi justru ternyata sebagian mereka itu tidur, pulas lagi tidurnya. Terkadang sudah iqamah dia masih tidur. Nah, ini ini keterlaluan. Nah, semestinya dipersiapkan, misalnya sebelum berangkat Jumatan tidur sejenak, misalnya 5 menit, 10 menit. Nah, tapi jangan kebablasan sehingga tidak Jumatan. Nah, jadi agar ketika nanti khutbah itu dibacakan, seseorang bisa mendengarkan khutbah itu dengan seksama dan bisa mengambil faidah dari itu. Nah, tapi itu tidak kita bahas. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana jika dia tidur dengan duduk, dengan memantapkan pantatnya, maka jawabannya tidak membatalkan wudhu. Jadi dia nggak harus keluar untuk wudhu, dia langsung sholat bisa. Kecuali apabila ternyata posisinya sudah berubah. Dia tidur dengan duduk tadi awalnya, ternyata sekarang sudah jengking misalnya, ya. Jadi dia sudah, artinya apa? Pantatnya sudah terangkat, atau dia sudah miring, Nah, maka yang di sini berarti apa? Batal wudhunya, dia harus berwudhu kembali, karena dia sudah tidur kehilangan akal dengan tidak menetapkan tempat duduknya. Nah,
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam mu'allif mengatakannya, bahasanya adalah la naumu qa'idin mumakkinin maka'adatahu. Ini dianggap seperti itu, tidak membatalkan karena apa? Dianggap aman dari kemungkinan keluarnya angin, keluarnya kentut itu. Meskipun tidurnya itu dalam jangka yang lama, sampai 1 jam misalnya, dia tidur sambil duduk dengan menetapkan pantatnya ke tempat duduknya. Kalau orang itu misalnya kurus kering, nggak mungkin dia bisa menetapkan tempat duduknya. Pasti akan bisa nggak aman itu. Kurus, bokongnya kecil, kurus tinggal tulang misalnya. Itu kan nggak bisa dia menetapkan tempat pantatnya pada tempat duduknya. Nah, maka di sini berarti memungkinkan akan keluar angin. Maka di sini berarti tetap membatalkan wudhu dia. Nah, meskipun dia tidur dengan duduk, tetapi duduknya tidak mumakkinin mak'adatahu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal yang membatalkan wudhu yang kita harus perhatikan agar kita agar kita ini nanti dalam mengerjakan sholat ini tidak dalam keadaan berhadas kecil. Kalau seseorang nggak tahu hal-hal yang membatalkan wudhu sehingga dikira dia nggak batal, kemudian langsung sholat begitu saja, maka apa? Maka nanti sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah kalau tidak dia mengetahuinya. Misalnya dia habis wudhu, kemudian dia menyentuh istrinya, kemudian setelah itu sholat, maka nanti nggak sah sholatnya karena wudhunya telah batal. Atau misalnya seseorang habis wudhu kemudian ketiduran. Kalau dia ketiduran dengan tanpa menetapkan pantatnya pada lantai, maka dia harus berwudhu lagi untuk mengerjakan sholat. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudhu ini harus diketahui agar seseorang itu mengetahui bahwa dia sudah batal atau belum wudhunya. Apabila kita itu belum batal wudhunya, maka jangan berwudhu untuk menghilangkan hadas. Jangan berwudhu untuk menghilangkan hadas. Sholat itu syarat sahnya adalah suci dari hadas. Kalau sudah wudhu artinya dia tidak berhadas. Tidak diperlukan seseorang untuk berwudhu dengan niat menghilangkan hadas. Nah, ini di sebagian ada pemahaman setiap sholat harus wudhu, sehingga ini sholat subuh sholat zuhur dia wudhu, sholat asar wudhu, sholat maghrib wudhu, sholat isya wudhu, sholat subuh wudhu lagi, dan seterusnya. Nah, setiap sholat wudhu berarti 5 kali wudhunya. Nah, sebenarnya itu bisa terjadi, tetapi bisa juga tidak terjadi apabila wudhu seseorang itu belum batal. Misalnya kita sholat zuhur sudah hampir 2:30, kemudian kita duduk sebentar sudah asar. Nah, langsung sholat asar nggak masalah, tidak harus wudhu lagi untuk sholat asar karena belum batal. Nanti ternyata tetap belum batal sampai maghrib, sholat langsung maghrib, tidak usah wudhu lagi, tidak masalah. Nanti terus ternyata isya belum batal juga, maka sholat isya tanpa wudhu lagi tidak masalah. Karena apa? Belum batal wudhunya. Jadi belum batal wudhunya. Nah, ini kita sampaikan karena sebagian orang pemahamannya begitu. Pokoknya setiap sholat wudhu, padahal dia belum batal wudhunya. Kalau kita misalnya sedang puasa, bisa jadi kita sholat zuhur, sholat
asar, sholat maghrib, sholat isya dengan satu wudhu, bisa jadi. Kalau kita misalnya berada di tempat-tempat tertentu, misalnya kalau kita memang tidak memungkinkan wudhu dan kita sudah wudhu, ya sudah, kita langsung sholat, tidak masalah, tidak harus kemudian dia berwudhu. Nah, apalagi kalau niatnya itu adalah menghilangkan hadas kecil. Dia belum batal wudhunya, kemudian dia berwudhu, nawaitu raf'al hadatsil asghar. Apanya yang dihilangkan? Wong dia tidak ada hadasnya. Dia tidak ada hadasnya. Bagaimana dia berniat nawaitu raf'al hadatsil asghar? Maka itu tidak boleh dilakukan. Nah, wudhu boleh dilakukan dengan niat tajdidul wudhu. Itu hukumnya sunnah. Jadi sesuatu yang baik apabila kita setiap sholat itu wudhu. Tapi apa? Dengan niat tajdidul wudhu, nawaitu tajdidul wudhu lillahi ta'ala. Saya berniat untuk memperbaharui wudhu karena Allah. Maka itu sesuatu yang baik, akan berpahala. Sesuatu yang baik. Jadi bukan berarti kita melarang setiap wudhu itu sholat, enggak. Setiap wudhu kalau kita setiap sholat kalau kita wudhu, maka itu sesuatu yang baik. Tapi ingat niatnya bukan menghilangkan hadas, tetapi niatnya adalah tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Jadi bahkan tajdidul wudhu bisa dilakukan sesering-seringnya, tidak harus ketika mau sholat saja. Kalau kita misalnya mau daripada misalnya wajah saya kering, daripada cuman raup saja, daripada cuman apa? Cuman membasuh muka saja, ya lebih baik apa? Lebih baik diniati tajdidul wudhu, udah sekalian, bukan muka tok, tetapi seluruh anggota wudhu itu dibasuh sesuai dengan ketentuan wudhu yang sudah kita jelaskan, dengan niat tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu, bukan niat untuk raf'al hadatsil asghar. Nah, ini perlu diperhatikan karena banyak di antara kita itu yang niatnya sama, pokoknya wudhu itu ya niatnya nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Taunya niat wudhu itu, kemudian wudhu untuk apa saja niatnya juga itu. Nah, ini maka perlu kita luruskan di sini. Kalau kita belum batal wudhu kita, maka kita wudhunya niatnya apa? Tajdidul wudhu, niat memperbaharui wudhu. Hukumnya sunnah berpahala. Hukumnya sunnah berpahala. Jadi silahkan setiap kali sholat wudhu, bahkan misalnya belum batal tapi kita pengen wudhu, silahkan wudhu untuk tajdidul wudhu. Tetapi apabila niatnya itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil, maka jangan dilakukan. Kenapa? Karena di sini tahsilul hasil. Karena kita nggak berhadas. Apakah kita mau menganggap diri kita berhadas sementara kita tidak berhadas? Kalau kita tidak berhadas, jangan anggap diri kita itu orang yang berhadas. Nggak boleh. Masa menganggap sesuatu yang bukan hadas dianggap hadas? Nah, di sini yang jadi masalah. Karena itu kita ingatkan kembali, kalau mau berwudu sedangkan kita tidak batal wudunya, silahkan. Bahkan itu merupakan kesunahan. Niatnya adalah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Nah, ini akan menambah pahala kita, karena itu bagian dari bagian dari perkara yang hukumnya adalah sunnah di dalam agama kita, agama Islam. Sehingga kita penting untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu agar kita bisa bersikap ketika wudu. Saya niatnya apa ini? Wudu. Oh, saya tajdidul wudu karena saya belum batal. Oh, saya sudah batal, berarti saya niat wudu.
atau niat menghilangkan hadas kecil, nawaitul wudu'a, atau nawaitu raf'al hadatsil asghar, atau nawaitu istibahatas shalah misalnya. Itu bisa seperti itu manakala kita tahu hal-hal yang membatalkan wudu sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.